Nih, prop. Sekarang gua namain prop Wandi. Kagak. Karena prop yang di Bandung udah jarang lari kemari. Kagak, guys. Jadi PH Swing itu dia tuh ada penurunan pH atau kenaikan pH secara mendadak. Gitu. Mendadaknya sampai begini banget, Bang. Swing. Oh, Swing, iya, bro. Swing. Terus parameter baru namanya KH. Gua mesti ngikut parameter baru namanya KH. Mesti ngikutin prop. Ya, prop. Yes. Nah, jadi kan kemarin gue bilang nih di kelas yang Flukchat kemarin tuh bahwa parameter air tuh beda-beda di rumah. Nah, ngukurnya pakai apa tuh, Bang? Pakai meteran? Ini dia. Ini mudah dicari nih, Bang. Iya, 5 in 1. Beda kan? Apalagi yang ini nih, kolam renang nih, beda. Ini beda banget, jauh iya. banget. Ini kolam renang. Nah, terus ini air mineral. Yang ini gelas pon Bang Denny. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita di depan gelas pon. Gelas ponnya siapa ini ya? Katanya punya abang lu ya? Enggak, bukan. Nah, tadi itu gua ketemu Marcel. Di sini gitu. Marcel tuh ngapain kemarin? Marcel yang mana nih? Marcel yang gendut, yang gendut. Yang sama gendut, yang pelawak apa tukang ikan? Tukang ikan. Fish and Furious. Oh iya, kalau Marcel ini yang gimbal. Iya. Fish and Furious. Nah, itu dia ngapain Bang sini, Bang? Tadi sih gue denger dia itu kan lagi masukin Altum Orinoco. Ya, jadi itu dia sejenis ikan manfish, tapi jenisnya adalah Altum Orinoco. Gua denger tuh bisa besar banget, Bang. Iya, jadi dia sebenarnya gede. Terus juga dia tuh siripnya benar-benar vertikal gini, Gi. Kemudian itu memang dia agak susah di breeding. Ya memang gue denger sih dia gitu. memang paling susah sih Bang gitu. Makanya harganya mahal, Gi. Gitu. Apalagi nggak sesuai sama air yang gue denger gitu. Jadi karena kan dia ngambil dari apa namanya Sungai Amazon, kemudian bawa ke sini, nggak semuanya cocok secara parameter air gitu. Jadi itulah ribetnya kalau breeding ikan, kemudian juga kalau lo bikin aquascape. Karena parameter air itu sangat penting, Gi. Oke, meskipun beda parameter airnya, Marcel itu ngerti, Gi. Cara handling ikannya ini tadi masuk. Cara handling itu apa sih, Bang? Cara handling. Hand itu tangan. Link? Oh, jadi link begini. Cara menangani bagaimana ikan itu masuk ke gelas ponnya ngerti banget. Jadi dia menggunakan cara dripping. Jadi dia aklimatisasinya dengan cara dripping. Jadi kan kalau lu masukin ikan ke tempat baru, supaya dia nggak kaget dengan parameter air yang baru, maka dia mesti dibiasakan dengan air baru itu tuh pelan-pelan. Dituangkan pelan-pelan. Ada yang pakai gayung dalam ini, ada yang cuma biasanya kan plastiknya ditaruh gitu kan. Itu biasanya cuma adaptasi suhu. Bener. Nah, kalau ikan supaya lebih aman lagi adalah airnya dimasukin nih pelan-pelan. Secara pelan-pelan. Kalau si Marcel dengan cara dripping, artinya apa? Ditetesin pelan-pelan. Nah, supaya ikan itu nggak kaget tuh nanti pas air baru ini, Gi. Gitu, Gi, caranya Marcel. Apalagi ikan ini rentan banget. Benar. Gitu. Kenapa sih, Bang? Mesti ada proses biasa aja dong lo. Ya dendam banget lo. Jadi tadi sebenarnya karena kan ikan itu sudah terbiasa dengan parameter air yang lama. Juga tanaman juga sama. Kalau pindah ke air yang baru, dia perlu namanya proses adaptasi. Kalau dia nggak cocok, dia mati, ikannya mati, tanaman air juga mati. Jadi makanya parameter air itu penting banget diketahui oleh pemain ikan dan juga aquascaper. Kali ini kita akan bahas tentang parameter air untuk aquascape. Parameter air buat aquascape? Iya, aquascape. Ini kita mau bahas nih? Sekarang kita bahas. Jadi kan kemarin kita udah bahas nih tentang segitiga kehidupan. Bener. Apa segitiga kehidupan. Aduh, lupa lagi sialan. Coba. Lo kalau ujian lo, nah, ngulang. Apa namanya? Ada O2 kemarin. O2. Apaan? Apa ya kemarin? Udah lupa lagi anjing buat gua. Hurufnya C. Jadi ada cahaya, nutrisi dan juga CO2. Nah, tiga ini adalah segitiga kehidupan bagi tanaman air. Nah, sebenarnya dari semua itu ya ada lagi faktor lain. Tapi sebenarnya faktor ini juga mempengaruhi semuanya nih.
yang namanya adalah parameter air. Parameter air. Benar. Itu penting banget sebenarnya Bang, buat entah buat tanaman, Benar. buat ikan. Itu Iya. penting banget ya Bang. Jadi parameter air itu dibagi awalnya dua dulu, Gi. Satu parameter air secara fisika, Heeh. dua secara kimia. Yang kita mau bahas adalah parameter air secara kimia nih. Secara kimia, secara kimia yang berhubungan dengan tanaman. Gitu. Nah, pertama yang paling basic adalah TDS. TDS itu apa sih, Gi? Waduh, nggak tahu gua. Nggak tahu. Jadi TDS itu panjangan dari Total Dissolved Solid. Total dissolved solid. Jadi total itu adalah jumlah keseluruhan, dissolved itu keterlarutan. Solid ini sebenarnya adalah zat-zat yang kandungannya ada dalam air itu sendiri. Ada misalkan ada potasiumnya, ada natriumnya dan lain-lain di situ. Jadi sekumpulan zat-zat yang terkandung dalam sebuah air. Namanya total dissolved solid. Total dissolved Gitu. solid. Jadi dalam Total 1 liter dissolved solid. air itu ada berapa sih unsur-unsur di dalam air itu? Gitu. Nah, namanya TDS. Misalkan 100 ppm. Jadi pas lu cek misalkan. nih, pas lu cek angkanya 100 ppm. Artinya apa? Ada 100 miligram unsur di dalam 1 liter air. Oh, iya Gitu. iya. Kalau misalkan lagi, misalkan 1000 ppm, artinya apa? Ada 1000 miligram atau 1 gram dalam 1 liter air unsur yang tergabung semuanya. Gitu. Semua unsur dalam air itu namanya TDS. Jadi kalau tes air, wah airnya apa nih? TDS-nya 0. Artinya apa? Air tuh murni, Gi. Murni banget, nggak Ada ini unsur-unsur berarti, lain, nggak ada cuma unsur-unsur lain. H2O doang. Gitu. Ilmu banget guys. Nah buat lu tuh, nih prop. Sekarang gua namain prop Wani. Kagak. Karena Karena prop yang di Bandung udah jarang kemarin. kagak guys. Enggak guys. Jadi gue ini bisa menjelaskan secara bahasa lebih sederhana gitu. Kalau Dino itu, kalau teman-teman yang memang mau pengen lebih advance, lebih dalam lagi, Dino bisa menjelaskan. Dan gue nggak sejago Dino dalam hal itu. Gitu. Jadi lu cuma ngejelasin jelasin hal-hal sederhana, basic-nya aja. Gitu. Itu dulu nih. Paham terus ya? Paham. Artinya gini, nah apa sih hubungan dengan ikan, dengan apa namanya, dengan tanaman gitu ya? Beberapa ikan itu bisa hidup dalam parameter TDS yang sangat tinggi, bisa. Tapi dia nggak nyaman. Nggak nyaman. Karena banyak unsur-unsur lain nih, ada zat besinya, ada klorinnya, ada lain-lain. Nah itu bisa jadi bahaya nih bagi si ikan. Makanya sebenarnya betul. Makanya ikan breeding tuh biasanya sukanya di TDS yang di bawah 100 ataupun di bawah 50. Di bawah 100 atau di bawah 50 ikan breeding. Kalau sama sekali 0. Ya sebenarnya sama sekali 0 juga ada bagusnya, ada jeleknya. Oh. Kalau dia, misalkan lu lagi pembesaran ikan, tapi TDS lu murni, nah itu juga nggak bagus. Kenapa? Karena saat lu bertumbuh itu lu butuh mineral. Bener. Gitu. Nah itu dibutuhkan bagi ikan-ikan yang mau dibesarkan. Biasanya tanaman air itu sama kayak ikan juga. Di alamnya itu dia gimana sih? Gitu. TDS-nya berapa sih di alam? Nah sama juga seperti ikan dan juga tanaman. Contohnya misalnya Buja palandra, dia tuh hidup di TDS itu antara 200 sampai 300 ppm di alamnya. Nah, tinggi nggak sih? Itu sedang sebenarnya. Sedang. Nggak tinggi-tinggi amat. Tapi kalau dia hidup di suhu yang air yang sedikit murni, 0 ppm sampai 50 ppm, biasanya tuh nggak maksimal pertumbuhannya. Tuh, tapi TDS itu terlalu umum, makanya orang pakai lagi namanya GH. GH. Jadi satu kan TDS sudah nih. TDS Sekarang sudah. kita masuk menuju ke namanya GH. Sekarang ke GH. GH. GH itu adalah unsur yang memang mempengaruhi kekerasan air. Namanya GH nih, misalnya general hardness. Jadi sebenarnya dua unsur ini yang dinilai oleh GH, yaitu magnesium dan juga kalsium. MgCa. Jadi itu namanya general hardness. Nah, MgCa ini kalau diukur secara air itu namanya GH. Oh, kalau diukur secara air, GH. itu namanya GH. Jadi kan kalau tadi kan TDS udah semua unsur. Udah kan udah semua unsur. Nah, kalau GH itu cuma apa? MgCa. Betul, MgCa. Nah, itu namanya GH. Nah, inilah yang sebenarnya perlu dihitung. Gitu. Jadi kemurnian air itu dari situ sebenarnya kemurnian air. Jadi kalau GH-nya 0 ataupun di bawah 2, air itu murni gitu. 0 di bawah 2 itu murni. Murni gitu. Daripada lu ngukur TDS, mendingan lu ngukur adalah GH-nya langsung, to the point, GH-nya aja lu ukur. Itu kan tadi udah 2 tuh ya, TDS sama GH. Ada lagi namanya pH. Ada lagi nih pH. Namanya pH. pH apa nih Bang? Nah, kalau pH itu kepanjangan dari per hidrogen.
per hidrogen. Iya, jadi ini biasanya untuk mengukur keasaman ataupun kebasahan dari sebuah air. Oh, ada juga ya, Bang? Ada kan, ada air asam, ada air basa. Jadi air yang umum tuh misalnya air namanya pH 7 atau air netral. pH 7. Tetapi di alam itu kan bervariasi nih, Gi. Jadi kan kalau netral 7. 7. Nah, kalau dia basa alkali itu 7 sampai 9. Sampai 9 nih. Sampai 9. Kalau asam itu 7 sampai 5. 7 sampai 5. Ini asam nih. Iya, asam. Gitu. Nah, di luar itu sih sebenarnya agak cenderung bahaya. Gitu. Tapi kalau mau aman ya main netral di pH 7. Sebenarnya pH 7 itu artinya, kenapa namanya pH 7 atau pH netral? Karena sebenarnya air itu kan H2O. Ya, H2O. H2O. Ya. Itu adalah sebenarnya kan ada ion ini namanya ion H+ hidrogen sama ion OH, H-. Nah, kalau lu itu unsur ini ketemunya jumlahnya sama, pH-nya 7. Kemudian di pH tadi itu biasanya ada ikan-ikan yang emang suka di pH di bawah 7, asam-asaman nih. Itu ikan tuh. Ikan gitu. Kalau ikan-ikan yang kayak siklit itu sukanya lebih tinggi daripada 7. 7,5, 8 itu gitu. siklit. Tapi kalau yang ikan-ikan kayak normal gini sih biasanya di angka 7 sampai 6 lah. 7 sampai 6 ya? 5-6. Yang paling aman sih angka itu sih. 6,5 paling aman buat ikan-ikan umum ya. Tapi kalau siklit itu dia permintaannya khusus. Dia karena memang di karang-karang nih. Gitu. Jadi menaikkan pH-nya dia. Gitu. Nah, kalau cara naikin pH itu gimana sih, Bang? Jadi naikin pH itu lu bisa pakai karang jahe. Karang jahe? Karang jahe. Kenapa sih karang jahe itu dipakai di di kolam koi? Karena kan kolam koi itu kan sering kena hujan tuh. Iya, sering kena hujan. Sering kena hujan. pH-nya tinggi pastinya. Enggak dong. Apa? Kalau hujan yang normal itu pH 7. Emang hujan ada yang nggak normal, Bang? Ada, Bro. Hujan di Jakarta. Itu biasanya karena ada zat-zat polusi udara, dia masuk ke kondensasi di udara jadi awan. Pas turun itu jadinya hujan asam paling parah. Hujan asam. Tapi cenderungnya adalah di bawah 7 kalau lo di Jakarta ataupun di kota-kota besar di Indonesia. Tapi kalau di desa ya 7 normal. Nah, supaya dia pas pas hujan itu nggak bikin drop itu pH, dikasihlah karang jahe buffering-nya. Supaya pH-nya itu tetap stabil di angka 7-an. Nah, kalau kayu-kayuan itu menurunkan pH. Menurunkan. Iya, apalagi kalau kulit pinus, buah pinus itu, bunga pinus itu bisa nurunin pH. pH ini bahaya sebenarnya bagi ikan. Lah, kok bahaya sih, Bang? Gini, Bro. Jadi kalau pH itu kalau turunnya tuh sangat drastis. Jadi kan gini, dulu adalah pH 7 ke 6 kan dikit kan? Dikit. Nah, itu bagi hitungan kita. Tapi pH itu beda. Kalau tadi pakai ppm, ya kan berapa miligram per liternya. Kalau pH itu bilangan logaritma. Kalau dari 7 ke 6 itu berarti 10 kali lipat. Widih. Jadi kalau 7 ke 5, 1 kali lipat. Tapi kalau tadi yang Mana? berapa? 7 ke 10? 7 ke 10. 1 ke 8, ya kan? Kedua 9, 3, berarti 1000 kali lipat. Gitu. Jadi pH itu kalau kenaikan 1 itu kenaikan 10 kali lipat, naik 2 itu naik apa? Kali 10 lagi. Kali 10 lagi. Jadi 100 kali lipat. Jadi kalau bayangin nih, ketika suhu normal 7, ketika kena hujan, suhu jadi pH jadi 5, makin drop lah dia. Stres lah dia. Jadi ikannya itu susah untuk bernafas, insangnya kaget. Gitu, makanya yang paling ditakutin oleh peternak ikan itu adalah swing. pH swing bahasanya. Oh, namanya pH swing. Jadi pH swing itu dia tuh ada penurunan pH atau kenaikan pH secara mendadak. Gitu. Mendadaknya sampai begini banget, Bang. Itu swing. Oh, swing, iya, Bro. swing. Swing. Bener, Dia swing dia. Swing. Gitu. Tapi kalau udah swing kayak gitu bisa, Bang, di normalin Makanya lagi? lu perlu buffering tadi. Buffering di filter, tadi. filter lu perlu buffering. Apalagi kalau lu di glass pond kayak begini, di kolam koi, itu bahaya. Yang kedua itu tadi ganti airnya jangan tiba-tiba juga, Gi. Jangan lu langsung lu turunin 90%. Jangan banyak istilahnya ya, Bang. Iya, langsung tiba-tiba air baru lagi semuanya. Kaget. Minimal lu nguras tuh 30% atau 50%. lah, paling banter ya. 50%. Kecuali lagi keruh banget tuh 70%. Benar. Gitu. Tadi kan ada pH, dikasih oksigen, kok lebih aman gitu kan? Karena dia naikin pH, oksigen. Oksigen buat naikin pH. Naikin Bukannya buat oksigen si ikan ya, Betul. berarti ya. Betul juga. Kebanyakan itu. orang menafsirkan tuh yang si gelembung itu bener, buat itu juga nambah oksigen, gitu. total oksigen dalam air, tapi juga sebenarnya menaikkan pH juga. Gitu. Jadi ketika lu injek aerator, lu menambahkan O2 di situ sehingga pH lu naik. Kalau menginjekkan CO2, pH lu turun, gitu.
Ya, karena pH lu turun. CO2 nih. CO2, pH lu turun. Nah, makanya kan ada tuh apa namanya drop checker untuk ngelihat CO2 tuh. Ya, sebenarnya itu bukan ngukur CO2-nya, tapi ngukur keasaman pH-nya. Gitu, yang bro. kayak pelampung gitu yang ada airnya itu. Iya, kalau warna kuning kan berarti lu CO2-nya tinggi nih. Tinggi, benar. Kalau biru itu CO2-nya rendah. Itu sebenarnya kandungan pH-nya sih. Jadi pH-nya lo kuning itu makin asam. Makin asam. Nah, biru dia makin basah gitu ya. Gitu sih, Gi. Jadi itulah pengaruh dari oksigen dan juga dari CO2. Nah, pengaruh ini dibikin namanya parameter baru namanya KH. Parameter baru namanya KH. KH. Gue mesti ngikutin parameter baru namanya KH. Mesti ngikutin prop. Ya, prop. Yes. Nah, KH sendiri namanya artinya carbonate hardness. Carbonate hardness. Iya, jadi air itu ada kemampuan untuk buffering pH. Makin tinggi KH lo, buffering pH-nya tuh makin stabil dia. Nggak mudah swing. Nggak mudah swing. Jadi KH tinggi itu bagus, nggak mudah swing. Tapi juga ada minusnya juga. Minusnya apa tuh? Ya lu susah merombak itu pH gitu kalau ketinggian nih. Gitu. Jadi ini kayaknya kaku banget nih air nih, nggak bisa dirubah-rubah swingnya pH-nya. Tapi makin lu rendah KH itu makin cepat berubah-ubah nih. Intinya adalah KH yang tinggi itu air itu cenderung stabil secara pH. KH-nya rendah itu cenderung nggak stabil pH-nya, mudah berubah-ubah. Oh, mudah berubah. Jadi kalau misalkan lu, bang, gua udah injek CO2 nih, kok itu air kok tumbuhan gua nggak tumbuh-tumbuh, ya mungkin parameter air lo KH-nya ketinggian. Jadi walaupun lu boosting gitu ya CO2 lo ternyata nggak berubah itu karena KH-nya ketinggian gitu. Nah, selain itu ada lagi parameter air yang berhubungan tadi dengan nitrogen. Yang tadi kemarin nutrisi tuh. Nutrisi. Ada namanya amonia, ada namanya nitrit, ada namanya nitrat. Jadi itu pun yang diukur oleh parameter air. Seberapa tinggi sih amonia dalam air lo, seberapa tinggi sih nitrit dalam air lo, seberapa tinggi sih nitrat dalam air lo, dan lo perlu alat tes tersendiri tuh untuk mengukur itu semua tuh. Dan secara parameter itu ukurannya adalah ppm tadi, part per million. Nah, ngukurnya pakai apa tuh, Bang? Pakai meteran? Ini dia. Jadi kita ada alat ukur yang memang sangat sangat praktis lah, mudah digunakan. Ini mudah dicari nih, Bang. Iya, 5 in 1. Jadi ada 5 yang diukur. Satu adalah pH, ya, kedua NO2 yaitu nitrit, ketiga NO3 nitrat, ketiga KH carbonate hardness, yang terakhir adalah GH general hardness. Itu G. Buat ngelihatnya nanti di sini ada GH, KH, pH. Jadi dia ini menggunakan namanya reagen. Jadi nih Gi, nih gua ngambil air nih sampel. Tadi ini air kolam renangnya Bang Denny. Ini kolam berenang. Kalau kan ada kolam encu. Kutu air. Ini air mineral. Ini air mineral yang di botol. Iya, mereknya Rahasia. Oke. Yang ketiga nanti kita akan cek juga glaspon. Airnya gimana? Berarti kita cek yang di kolam renang dulu. Nah, jadi kan kemarin gue bilang nih di kelas yang Flukcir kemarin tuh bahwa parameter air tuh beda-beda di rumah. Berarti kita tes nih, Bro. Oke. Tes yang kolam renang dulu ya, Bro. Iya, celupin sampai penuh. Terus sudah agak lama dikit. Habis itu lu kemprot 2 kali. Ya, dikemprotin begini plak-plak. Oh, diginiin, Bro? Iya. Sekarang lu samain warnanya dengan yang diukur apa aja tuh. Coba. GH. Berapa GH-nya dia? Warnanya secara yang sama. 30 berarti, Gi. Kolam renang 30. Ya, jadi GH-nya itu 30 degree of GH namanya. Oke, KH-nya 0. Artinya ini dia mudah berubah nih pH-nya nih. Itu mudah berubah-berubah. Kayak kolam renang lo ini. Kolam renang. Apalagi terus pH-nya? Berapa pH-nya? Jadi di sini ada pH ada 2 nih, ada yang fresh water, ada yang marine. Ini salt sama fresh. Lu pakai yang fresh. Pakai yang fresh. Berarti kalau fresh 6,5 di sini. Nih. Ya, 6,5. Jadi pH-nya 6,5. Oke. Kemudian nitritnya 0,5 aman? Aman. Kemudian nitratnya 40 ppm. Itu air kolam renang Gi. Nah, kalau sini. Nih, kolam renang. Satu lagi, jangan lupa dikamprot. Oh, dia harus dikamprot, Bang? Iya, 2 kali, lama dulu sebentar. 2 kali kamprotnya.
Itu udah 2 kali tuh. Iya, ya. Dah, Gue jilat aja biar kering lah. Sekarang GH-nya dulu. GH-nya 60 nih. Ya, air mineralnya GH-nya 60. Artinya emang air mineral nih. GH-nya 60. Oke, kemudian apa lagi? KH. KH-nya lihat. KH 120. Berarti air ini tidak mudah swing. Ya, air mineral ini. Kemudian apa lagi tadi? pH pH-nya 7,5. 7,5. 7,5 pH-nya. Ya. Nitritnya 0,5. 0,5. Iya, nitratnya 20 nitratnya. Itu yang air mineral. Air mineral. Sekarang kita cek nih gelas ponnya Bang Denny itu gimana sih orang terakhirnya? Penasaran gua. Sekali 5 nih. Satu aja dulu. Kita bikin boros dulu. Iya. Oke, 2 kali. Sip. Oke, cek sekarang. Ya, pelit lu. Pelit lu. Pelit lu asal lu. Kita cek GH-nya dulu. Yang menarik ini kan alat ini sebenarnya estimasi. Estimasi aja. Iya, jadi ini bukan yang pakai angka exactly, angka akurat. Jadi pakai estimasi. Kadang-kadang itu warnanya itu di tengah-tengah. Nih, kayak gini nih. Iya kan? Jadi ini angkanya antara 60 sampai 120. Terus gimana sih cara ngukur yang tepat? Lu mesti beli satu alat khusus yang memang mengukur parameter itu. GH ada. GH. Iya. Jadi memang spesifik untuk melihat itu. Nah, ini untuk melihat secara umum nih. Makanya ini GH-nya adalah 60 sampai 120. Oke, ini kalau orang bilang ancer-ancer. KH, sekarang kita cek KH. KH. Nah, ini di 2 nih. Anggaplah di tengah-tengahnya, Di berarti tengah-tengahnya. 60. 60. Berarti ini sebenarnya masih muda bisa swing di pH. Karena makanya kan Bang Denny ada yang mati kan, kena air hujan kan. Ada yang mati dia. Nah, sekarang pH. pH-nya berapa nih, Gi? Wah, yang mana Yang nih? fresh water. Yang mana nih? Sama tuh kan, berarti kan di Ini 7,2. 7,2. 7,2-an. Nitritnya Nitritnya aman kan? aman, Nah, lagi sehat dia berarti ini. Terus nitrat Nitratnya nih udah berapa? 80. 80. Kenapa gitu? Karena ada ekosistemnya nih, Gi. Ada ekosistemnya. Iya, jadi amonia dari si feses ikan ini ya itu diurai oleh tumbuhan. Ada tumbuhan. Terus ada cycle nitrogen, ada jadi nitrit, langsung jadi namanya nitrat. Jadi ini yang menghidupin tanaman-tanaman ini secara nutrisi. Benar. Begitu, Bro. Jadi secara pupuk dia udah aman. Aman banget ini. Karena ikannya banyak, ada feses jadi diurai oleh diurai menjadi nitrit, menjadi nitrat, amonia itu. Nah, kalau ini nggak jalan, bakterinya nggak jalan di filter, ini mati. Udah pasti. Karena ada nitrit sama si amonia tadi. Makanya ini sebenarnya secara ekosistem ini disebut sudah mature. Itu namanya mature. Jadi cycling nitrogen itu udah jalan dan udah apa ya? Udah otomatis kalau ada feses langsung diurai. Bener. Gitu, Bro. Jadi lu mau naruh ikan apapun di sini, wes. Nah, Lancar. tapi kalau ikannya lo masukin juga dadakan dan terlalu banyak, si filter ini belum siap juga, Gi. Dia ada perlu waktu juga untuk menaikkan jumlah bakterinya dia. Makanya kalau lo mau nambah ikan itu jangan langsung berburu 200 biji taruh. Iya. Tapi 10, 20 pelan-pelan supaya si filter ini bisa beradaptasi juga. Bener. Gitu. Sebenarnya bukan filter tapi lebih ke bakteri-bakteri yang sedang berkoloni itu. Sedang berkembang ya. Beda kan? Apalagi yang ini nih, kolam renang nih, beda. Ini beda banget, jauh banget. Berarti Bang Denny cenderung sama kayak yang air mineral nih Bang Denny nih. Iya kan? Ini kolam renang. Nah, terus ini air mineral. Yang ini gelas pon Bang Denny. Iya. Artinya, Gi, Ya. dari kita punya penelitian ini sebenarnya parameter air itu emang beda-beda gitu ya. Dan kita perlu ngecek itu nih, aman nggak buat ikannya, aman nggak buat tumbuhannya gitu ya. Miara ikan ataupun miara tumbuhan itu sebenarnya adalah miara air. Gitu, Bro. Miara ikan, miara tumbuhan, sebenarnya lu bukan miara dua-duanya, tapi miara air. Miara airnya, menjaga supaya air itu sesuai dengan kebutuhan ikan lo, kebutuhan tanaman air lo. Nah, air lu udah Sesuai, baru. tenang lo. Jadi nggak sembarangan lu bikin aquascape gitu kan ya Bang, berarti ya, Bang. Jadi lu nggak bikin bener. Jadi bikin aquascape itu selain tadi seni, artnya, ada artnya. Gue setuju banget bahwa aquascape adalah karya seni. karya seni. Tapi dia juga adalah sebuah ekosistem. Ini yang jangan sampai kita lupain nih, karena yang harus dibikin di iya, dalam karena akuarium. substansi dari akuarium adalah ekosistem. Seni itu membuat jadi lebih keren.
Gitu, Bro. Jadi ketika lu lagi mau nyeting aquascape, ya, lu pasti kan sudah dengan tema dong. Benar, itu tema. pasti. Nah, sebenarnya yang lu pahami adalah ketika lu nanam tanaman di sebuah aquascape, lu mesti paham. Tadi kan udah tahu tuh bahwa ini GH-nya sekian, waktu parameter sekian. Lu mesti taruh yang sejenis dalam hal kebutuhan tanamannya. Yang sesuai sama pH air lu. Iya, itu tuh gini, misalkan tadi lu nanam ada hair grass, kemudian ada misalkan rotala, itu nyambung karena hair grass suka dengan cahaya, suka dengan CO2 juga. Tapi ketika lu misalkan nanam rotala hara merah. Terik, lu taruh anubias, dia melting, Bro. Karena kegedean cahaya. Jadi ketika naruh tanaman itu setipe parameternya. Gitu. Bener. Intinya lu harus tahu parameter dulu. Benar. Nah, terus lu mau tanam yang sesuai sama parameter lu di rumah. Gitu. Nah, tapi kalau lu maksain, gua mau kayak begini. Bisa kan? Treatment. Iya, jadi air lu ini mesti lu modifikasi dengan cara media filter, kemudian dengan cara macam-macam supaya air lu sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Ada cost lain yang mesti lu keluarkan ketika lo mau menampilkan idealisme lo menanam tanaman yang sesuai dengan mauan lo. Jadi gitu. pH lo tinggi gitu kan, lo nggak bisa ngapa-ngapain nih kan. Benar. Nah, terus lo bisa di filter. Benar. Lo kali. Jadi makanya gue suka baca-baca tentang misalkan tanaman ini nih sukanya di suhu berapa, di GH berapa gitu ya. Kemudian butuh nggak dengan CO2 yang diinjek gitu ya. Itu ada kok banyak banget di aplikasi juga ada tuh. Aplikasi apa tuh, Bang? Namanya, Bang? Gua tuh dari dulu punya aplikasi yang bagus tuh, ada orang zaman dulu bikin namanya Aqua Enlightenment. Ini gua promosiin nih. Aqua Enlightenment. Ini dari zaman tahun 2013 sudah ada. Yang tahu cuma dikit orang. Gue suka pakai itu. Dan lu bisa belajar tuh jenis-jenis moss. Ininya apa, kebutuhannya apa ada jelasin sama dia. Kemudian microsorb tuh ada apa aja jenisnya. Kemudian keterangan dia ada tuh, tapi pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi memudahkan kita bagi orang-orang yang memang ingin belajar tentang tanaman. Jadi aquascape itu sekali lagi nih, ekosistem dan seni. Jadi jangan lupain ekosistemnya, jangan lupain juga seninya. Jadi dua-dua ini nih mesti disatukan ya. Dinikahkan kayak adik lo. Dinikahkan. Bang, gua mau nanya. Gua di rumah itu lagi bikin kontes buat foto nih, Bang. Tema lo apa? Tema gua pengennya jungle. Oke, berarti kan main forest ya. Diorama. Nah, diorama gue pengennya. Nah, terus gue pengen tanaman ada stem plant juga. Stem plant ini apa jenisnya? Jenisnya rotala. Rotala apa dulu? Rotala hara. Oke, terus? Nah, terus gue pengen nanam moss. Oke. Ya kan? Dia beda kan dua nih gitu kan. Ininya. Nah, terus gue pengen nanam ada buce-buce juga. Oke. Nah, Bang, idealnya kayak gimana, Bang? Parameter airnya. Nah, kalau bicara ideal itu kan agak susah ya, karena tadi lu terbatasi dengan sumber air lo. Benar. Ya, yang kedua ini sebenarnya pilihan tanaman lu agak unik sini. Jadi antara moss sama Haltara hara. Benar. Nah, moss sendiri sebenarnya kan macam-macam nih pada sini, Gi. Ada Pisiden, ada Christmas, ada Whipping, ada Flame dan lain-lain. Nah, sebenarnya ya ketika lo menanam moss itu kan enaknya sebenarnya ini bukan parameter air sebenarnya, gue ngomong masalah cahaya dulu. Cahayanya lo sebenarnya butuh terik untuk dihara. Ya, dihara tuh terik. Kedua, nutrisinya, kita ngomong tiga dulu nih ya. Cahaya, nutrisi, dan juga CO2. Hara itu terik. Kemudian CO2-nya mesti kenceng. Tiga itu mesti kenceng. Sedangkan moss ini sebenarnya nggak butuh banyak nutrisi. Nggak perlu banyak. Butuh tapi nggak banyak. Ya, dia butuh pastinya. Maksudnya adalah di mana? Di cahayanya tuh. Kalau moss sama ya masalahnya ada tanaman haranya nih gitu. Betul. Sisanya di sini gitu. Nah, artinya lo mesti tahu penempatan tanaman itu yang di mossnya. Yang pilih moss yang kuat dengan terik itu di atas, contohnya Pisiden itu suka dengan cahaya yang tertinggi, kalau teratas. Yang moss yang nggak kuat dengan cahaya itu ya di bawah, kayak Java atau di bawah. Tapi kayak misalkan Whipping taruh di dahan-dahannya bisa, gitu. Jadi variasi itu yang mesti dilakuin. Nah, kadang kan kita nanam moss itu seindah mungkin, bener nggak sih? Emang bener. Gue nggak mikirin tumbuh gimana, bodo amat lah. Ya, yang penting indah. Nah, sebenarnya ketika lu udah mulai memahami tanaman itu, tadi orang makin paham tuh makin pusing sebenarnya.
Karena ada banyak limitasi atau batasan yang mesti lu atasi. Tapi ketika lu belum paham ilmunya, lu bisa geraknya bebas liar. Nah, makanya penting yang lu bilang tadi ini dari pertama kita ngomong gitu, itu penting banget berarti ya Bang ya? Penting dong. Nah, tadi kan gue belum nyambung masalah parameter air nih. Rotala suka dengan GH-nya rendah. Kemudian juga Mos juga suka dengan GH rendah. Tapi Buce suka dengan GH yang tinggi. Nah, lo artinya apa? Lo mesti ambil tengah-tengah, betul apa? Lo mesti mainnya GH-nya medium. GH-nya medium ya? GH-nya medium, aman di situ. Terus apa lagi ya? Parameter yang perlu diperhatiin itu tadi nitratnya mesti tinggi karena lo butuh buat haranya itu biar keluar lebih maksimal. Gitu. Kemudian Buce pun juga rakus dengan nutrisi juga gitu ya. Kemudian nitratnya lo mesti dijaga dengan supaya dia rendah gitu ya. Terus pH-nya itu sebaiknya di angka 7 sampai angka 6. 7 sampai 6. Itu yang harus gue lakukan kalau menanam itu. Betul. Itu sih yang mood gue. Emang sih kayaknya ini kayak kalau bahasa kerennya too complicated. Iya, masalahnya dicampur-campur ini. Rumit banget nih. Tapi sebenarnya sih lu tinggal bikin dulu, cycling dulu semuanya. Nanti makanya kita perlu bahas lagi nih tentang nitrogen cycling supaya tahu apa sih nitrogen cycling itu. Gitu, di next video kita akan bahas nih tentang nitrogen cycling. Gitu, apa aja yang mesti kita lakukan ketika membuat awal setup. Gitu bro, hari ini bro. Oke bro, sangat berguna banget buat gue ini. Tapi ntar lu lupain lagi, kan gue kesel lama-lama. Sedikit gue lupain. Oke. Sedikit gue lupain, kebanyakan ya lupa semua. Nanti kita bikin lagi konten pokoknya tentang basic aquascape sih. Gue nggak akan bahas terlalu jelimet. Yang penting ini pengetahuan dasar aja sih. Kalau nanti lu mau lebih dalam lagi, kita akan bikin lagi nih. Tetapi dalam tahapan ini kita akan bikin yang basic dulu, makanya namanya Aquascape 101. Aquascape 101. Iya, 101 itu bahasa Inggrisnya gitu deh. Basic Aquascape. Gitu. Basic 101. 101. Bener. Nanti kalau yang advance, Dino akan ngisi materinya. Gitu. Dino harus muncul. Ya. Ini udah ada prop kedua. Ini prop rendah kalau yang ini. Kalau nggak gitu, Dino nggak gawe-gawe. Iya, ntar dia nggak gawe, diambil. Jawabnya sama dia. Keenakan dia ntar. Iya. Gitu. Oke, siap. Itu aja dari Gogi. Oke, Bang. Sebelum terima kasih Bang. Enggak. Terima kasih Bang ilmunya. Sangat berguna nih buat gua dan buat yang lain. Siap. Udah, itu aja teman-teman. Siap. Jangan lupa saksiin channel Aquarium Indonesia, lu subscribe, lu share, lu like, lu komenin deh, terserah bebas. Kita selalu muncul di hari Jumat sama hari Minggu. Hari Minggu jam 6 sore. Oke. Jumat, Minggu 6 sore. Oke. Gitu. Gua Gigi. Gua Rizwandi. Aqua Air untuk Indonesia. Happy escaping guys.